Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Fahira Syazwani dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas topik terkait komunikasi dengan judul komunikasi nonverbal dan pengaruhnya terhadap persepsi pengguna perpustakaan digital. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum atau kata depan yang berarti dengan, atau bersama dengan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda yakni communio. Communio dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion yang memiliki arti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Dalam kegiatan sehari-hari, ada dua jenis komunikasi yang umum digunakan, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Menurut para ahli teori komunikasi verbal diungkapkan melalui makna kata-kata, baik tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal diungkapkan melampaui makna kata-kata yang sebenarnya. Dan pesan-pesan tersebut terutama mengungkapkan emosi, karakteristik, dan sikap menurut Manusov tahun 2016 dan Mehrabian tahun 1981. Komunikasi nonverbal bukanlah kebalikan dari komunikasi verbal karena biasanya komunikasi nonverbal saling melengkapi, menurut Creative Commons tahun 2012. Komunikasi nonverbal menurut Argyle dalam Hidayat adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal, yaitu pesan-pesan yang diekspresikan dengan sengaja atau tidak sengaja melalui gerakan-gerakan, tindakan-tindakan, perilaku, atau suara-suara vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa verbal. Komunikasi nonverbal melibatkan berbagai elemen seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gestur, dan intonasi suara yang dapat memberikan pesan tambahan yang mendukung atau memperkuat pesan verbal yang disampaikan. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal juga ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Fungsi utama komunikasi nonverbal adalah untuk mengirimkan makna melalui penguatan berlawanan dengan komunikasi verbal serta mengganti lambing-lambing verbal. Komunikasi nonverbal juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain dan mengatur alur percakapan, menurut Gantiano tahun 2019. Pada komunikasi nonverbal, terdapat beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Dale G. Letters dalam Andriana tahun 2019, yaitu yang pertama, komunikasi nonverbal itu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan makna dalam komunikasi antar pribadi. Hal ini berarti bahwa pesan yang disampaikan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau kontak mata dapat memberikan pengertian yang lebih kuat daripada kata-kata verbal yang digunakan. Yang kedua, komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan perasaan dan emosi. Misalnya, sebuah senyuman atau pandangan mata yang tulus dapat lebih mengungkapkan rasa senang atau simpati daripada kata-kata verbal yang digunakan. Komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan makna. Yang tiga, komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan makna dan maksud yang jauh lebih bebas dari penipuan, distorsi, dan kebingungan. Dalam komunikasi nonverbal, bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk yang jelas dan tidak mudah disalahartikan. Yang keempat, komunikasi nonverbal lebih efisien dibandingkan dengan komunikasi verbal. Dalam situasi tertentu, sebuah isyarat tangan atau pandangan mata yang singkat dapat mengkomunikasikan pesan dengan cepat tanpa perlu banyak kata-kata. Yang kelima, komunikasi nonverbal memiliki kekuatan sugesti yang kuat. Gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara dapat memberikan pengaruh yang mendalam pada penerima pesan, meyakinkan atau mempengaruhi mereka dengan cara yang lebih kuat daripada kata-kata verbal. Yang keenam, komunikasi nonverbal juga memiliki dimensi metakomunikatif yang penting untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Metakomunikasi adalah komunikasi tentang komunikasi itu sendiri, yang melibatkan pemahaman dan pengaturan pesan secara nonverbal seperti penggunaan bahasa isyarat atau bahasa tubuh untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan atau memahami dengan baik. Kemudian ada pula konsep dari perpustakaan digital. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke perpustakaan digital, harus dibahas terlebih dahulu konsep perpustakaan. Secara umum, perpustakaan adalah institusi mengelola koleksi karya cetak dan rekaman pada tingkat profesional menggunakan sistem yang baku dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pengetahuan, perlindungan, serta hiburan wisatawan. Menurut Sulistyo Basuki tahun 1951, perpustakaan ialah ruang dari suatu bangunan atau bangunan itu sendiri sebagai tempat penyimpanan buku dan publikasi sebelumnya. Buku-buku dan publikasi tersebut biasanya disimpan di lokasi tertentu. Perpustakaan digital merupakan topik yang sudah tidak asing lagi dalam dunia perpustakaan. Konsep perpustakaan digital sedang mengalami transisi karena munculnya teknologi dan layanan digital. Telah banyak inisiatif perpustakaan digital di hampir setiap sudut dunia.
Hal ini karena perpustakaan digital merupakan inovasi baru perpustakaan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Perpustakaan digital memiliki kesamaan dengan perpustakaan lain. Pembedanya dengan perpustakaan konvensional adalah koleksinya yang berbentuk elektronik atau digital. Menurut International Conference of Digital Library tahun 2004, perpustakaan digital adalah perpustakaan yang informasinya didapat, disimpan, dan diperoleh kembali melalui format digital. Tujuan dari perpustakaan digital adalah untuk memfasilitasi akses mudah dan jarak jauh ke koleksi perpustakaan. Menurut Mutuala dan OJ Dokun tahun 2008, perpustakaan digital yang ideal harus dapat menyediakan akses ke sumber elektronik kepada pengguna. Hal ini tercermin dalam definisi terkini DL oleh IFLA tahun 2010 sebagai kumpulan objek digital dengan kualitas terjamin yang dibuat dan dikumpulkan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan koleksi yang diterima secara internasional dan dapat diakses secara koheren, berkelanjutan, didukung oleh layanan yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna mengambil dan memanfaatkan sumber daya. Perpustakaan digital terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi bersama untuk melayani kebutuhan informasi pengguna. Literatur menunjukkan bahwa perpustakaan digital memiliki komponen fungsional umum seperti konten, objek digital, metadata, repositori, pengenal, internet, dan intranet, digitalisasi dan antarmuka pengguna. Menurut Arms tahun 1995, Magnussen tahun 2003, Penday tahun 2003, Altman 2006, dan Buyan tahun 2007. Komponen-komponen tersebut bisa dikelompokkan menjadi 5 inti yang meliputi konten, organisasi, layanan, teknologi, dan orang. Perpustakaan digital masih dalam tahap pengembangan dan sebagian besar komponennya diidentifikasi oleh berbagai peneliti di bidang perpustakaan digital berfokus pada 5 elemen inti perpustakaan digital tersebut. Tujuan dari setiap lembaga informasi adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dari badan induk atau komunitasnya. Oleh karena itu, objek digital harus dipilih dengan tepat berdasarkan kebutuhan pengguna dan diatur agar mudah diakses. Perpustakaan digital merupakan kelompok workstation yang saling berkaitan dan terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi. Perpustakaan sebagai lembaga atau layanan akan memperoleh manfaat dari penelitian tentang hampir semua aspek perpustakaan digital seperti konten, koleksi, dan komunitas. Perpustakaan digital dan universitas yang terlibat dalam upaya memperbarui diri untuk era digital perlu memanfaatkan penelitian, teori, dan praktik terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Ini merupakan tantangan yang mendesak, sehingga pustakawan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan, menyimpan, memformat, menelusuri, atau mendapatkan kembali dan memproduksi informasi non-teks. Di perpustakaan digital, komunikasi nonverbal diwujudkan melalui desain antarmuka pengguna, simbol, icon, warna, tata letak, dan elemen visual lainnya. Semua elemen ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam mengakses informasi. Elemen-elemen tersebut juga dapat memberikan suasana tertentu kepada pengguna. Misalnya, warna yang cerah dapat membangun suasana yang lebih bersemangat, sementara warna yang lembut dapat memberikan kesan tenang. Terkadang, warna juga bisa memiliki arti tertentu, seperti warna biru sering dikaitkan dengan kepercayaan dan warna merah bisa diartikan sebagai tanda peringatan. Simbol dan icon dalam perpustakaan digital juga berperan sebagai pengganti kata-kata. Misalnya, icon kaca pembesar melambangkan pencarian, sedangkan icon keranjang mengabarkan fitur penyimpanan atau pengelolaan koleksi. Kejelasan simbol tentunya sangat penting untuk memudahkan pengguna dalam bernavigasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa kesalahan dalam desain icon atau simbol dapat menyebabkan kebingungan. Contohnya, jika icon keluar mirip dengan icon hapus, mungkin pengguna bisa secara tidak sengaja keluar dari perpustakaan digital tersebut. Dalam perpustakaan digital, tentunya juga harus ada kejelasan petunjuk visual, seperti penggunaan tanda panah, label, atau panduan visual lainnya sangat penting dalam komunikasi nonverbal di perpustakaan digital. Hal ini dapat membantu pengguna dalam mengetahui langkah-langkah penggunaan perpustakaan digital tanpa memerlukan instruksi verbal. Selain itu, proses pencarian informasi di perpustakaan digital harus didukung dengan indikator pencarian yang jelas seperti sertakan icon loading. Indikator ini memberitahu pengguna bahwa sistem sedang bekerja sehingga mereka tidak bingung jika proses terlalu lama. Selanjutnya ada hierarki visual. Contohnya seperti ukuran tulisan, penempatan tombol, dan pengaturan spasi juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Tata letak yang jelas dan terstruktur di perpustakaan digital sangat membantu pengguna dalam menemukan informasi dengan cepat dan menghindari kebingungan. Selain itu, penggunaan tipografi dan pemilihan font dalam perpustakaan digital juga berperan dalam persepsi pengguna. Font yang mudah dibaca dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. Konsistensi dalam penggunaan warna, icon, tata letak, dan font dapat menciptakan identitas visual yang kuat sehingga pengguna merasa lebih akrab dengan platform perpustakaan digital. Desain antarmuka pengguna juga sangat berpengaruh terhadap persepsi pengguna.
Desain terbuka yang mudah digunakan akan menciptakan kesan positif bagi pengguna sehingga pengguna merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk terus menjelajahi laman perpustakaan digital tersebut. Sebaliknya, jika desain terbuka yang berantakan dapat membingungkan pengguna sehingga pengguna merasa frustrasi dan tidak mau menggunakan perpustakaan digital lagi. Gerakan tubuh dapat diterjemahkan dalam interaksi digital melalui penggunaan animasi dan efek visual, seperti transisi halaman yang memberikan kesan dinamis atau modern, atau ketika pengguna mengklik tombol dan mendapatkan umpan balik visual yang responsif. Itu memberikan kesan bahwa sistem berbicara kepada mereka. Efek ini dapat membuat pengalaman pengguna menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan audio dan suara sebagai komunikasi nonverbal juga dapat memudahkan pengguna perpustakaan digital. Meski hanya berbasis suara dengan efek audio singkat seperti klik atau ding, saat tombol ditekan bisa menjadi bentuk konfirmasi tindakan pengguna. Adapun representasi data melalui grafik, penggunaan grafik, diagram atau visualisasi data yang lain dapat membantu pengguna memahami informasi secara lebih efektif dan efisien. Simbol kunci atau ikon gembok menunjukkan keamanan sebuah perpustakaan digital. Elemen ini tentunya memberikan rasa aman kepada pengguna bahwa informasi mereka terlindungi. Kemudian, beberapa perpustakaan digital sudah menggunakan chatbot untuk berinteraksi dengan pengguna di luar jam operasional. Chatbot perpustakaan seringkali menggunakan emoji, animasi, atau icon dalam membalas pesan dari pengguna. Hal ini tentunya dapat memberikan respon yang lebih manusiawi sehingga interaksinya terasa lebih alami. Selain itu, membuat video tutorial dalam perpustakaan digital juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Penggunaan tutorial video ini bisa menjadi sarana edukasi kepada pengguna. Dengan ada video tutorial, pengguna dapat memahami proses tanpa perlu membaca instruksi yang panjang. Komunikasi nonverbal juga berkaitan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Misalnya, penggunaan warna kontras tinggi dan simbol yang mudah dipahami memungkinkan pengguna dengan gangguan penglihatan untuk tetap dapat mengakses perpustakaan digital tersebut dengan nyaman. Komunikasi nonverbal bisa menjadi alat untuk branding perpustakaan juga, terutama untuk perpustakaan digital. Desain dan elemen visual dalam platform perpustakaan digital sudah pasti mencerminkan identitasnya. Identitas visual yang konsisten dapat memperkuat citra lembaga di mata pengguna perpustakaan digital. Komunikasi nonverbal juga bisa membantu menciptakan perasaan keterhubungan antara pengguna dan platform. Ketika elemen-elemen visual dan interaksi dirancang dengan baik, pengguna merasa mereka bukan hanya menggunakan alat, tetapi juga sesuatu yang lebih personal. Ketika pengguna melihat informasi yang disajikan dengan cara menarik secara visual, mereka cenderung melihat nilai informasi tersebut lebih tinggi. Komunikasi nonverbal melalui desain grafis dan presentasi informasi menjadi sangat penting di perpustakaan digital. Dengan adanya komunikasi nonverbal yang konsisten dan profesional dalam desain antarmuka di perpustakaan digital, dapat membantu pengguna membangun kepercayaan. Ketika pengguna merasa bahwa platform tersebut kredibel, mereka cenderung akan menggunakannya secara rutin. Komunikasi nonverbal yang efektif juga dapat meningkatkan positif dan mengurangi frustasi karena emosi memainkan peran besar dalam bagaimana pengguna merasakan pengalaman mereka di perpustakaan digital. Namun, ada juga tantangan dalam penggunaan komunikasi nonverbal di perpustakaan digital. Salah satunya adalah tidak semua elemen komunikasi nonverbal dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam format digital. Misalnya, nuansa tertentu dari bahasa tubuh mungkin bisa hilang tanpa interaksi tatap muka. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pengelola perpustakaan digital perlu berinovasi dalam menciptakan elemen-elemen visual yang kuat dan intuitif. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan digital perlu memahami pentingnya komunikasi nonverbal terlebih dahulu. Desain yang baik akan meningkatkan pengalaman pengguna dan meminimalkan kebutuhan akan dukungan teknis. Komunikasi nonverbal tentunya memiliki dampak signifikan terhadap persepsi pengguna perpustakaan digital. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, masa depan perpustakaan digital akan semakin bergantung pada pemahaman komunikasi nonverbal. Inovasi dalam desain tentunya akan menjadi kunci untuk menarik minat pengguna baru dan mempertahankan pengguna yang sudah ada. Dengan demikian, komunikasi nonverbal bukan hal yang sepele dalam konteks perpustakaan digital, tapi merupakan alat penting untuk membangun hubungan antara platform dan penggunanya. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan memuaskan bagi semua orang yang menggunakan layanan perpustakaan digital. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.